areal ini kurang lebihnya seperti ini pengertiannya. Nah, dia pakai pengertian, dia pakai pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan itu artinya P kurang dari Q, P lebih besar Q, P kurang dari sama dengan Q, P lebih besar sama dengan Q. Jadi tandanya itu pakai lebih besar, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan. Itu namanya pertidaksamaan. Kalau persamaan, ya nantinya harusnya pakai sama dengan ya. Kalau Anda menemukan lambang yang seperti ini, itu artinya pertidaksamaan. Nah, saya langsung ke contoh saja. Oke. Di sini saya berikan soal. Kemarin di modul sudah banyak ya soal-soal. X kuadrat, nih saya dari yang sederhana aja dulu ya contohnya. Jika ada pertidaksamaan X kuadrat ditambah X min 12 kurang dari sama dengan 0, langkah yang pertama Anda harus faktorkan. Ya, faktornya di sini adalah X min 3 dikali dengan X plus 4. Ya, sudah harus bisa faktornya. Kemudian berarti di sini dapat X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan min 4. Nah, kemudian Anda buat garis bilangannya. Ya, min 4 dan 3. Angka yang didapat dari hasil faktor tadi. Nah, kemudian Anda harus menetapkan daerah positif sama daerah negatif. Gitu. Daerah positif sama daerah negatif. Di sini kan akhirnya nanti dibagi. Ya nih, dibagi menjadi 3 daerah. Tentukan daerah negatif yang mana, daerah positif yang mana. Untuk mendapatkan plus minnya itu, Anda masukkan angkanya. Sebelahnya 3, di sini kan ada angka 4. Ya. Kemudian di antara min 4 sama 3, yang paling gampang itu ada angka 0. Ya. Kemudian di sebelahnya min 4, itu ada min 5. Angka-angka itu Anda masukkan. Ya, masukkan ke persamaan ini, soal. Nah, jadi kalau angka 4 tadi, jadinya 4 kuadrat, ditambah 4 dikurangi 12. Nah, hasilnya berapa ini? 16 ditambah 4, 20 kurang 12. Ya. 8, Bu. 8 itu positif apa negatif? 8 itu positif, maka daerah ini daerahnya adalah plus. Nah, gitu ya, dilihat dari hasilnya. 8 itu plus apa? Min. Maka daerahnya di sini adalah daerah positif. Ya, batasnya di sini. Angka 3. Jadi dia dari angka 3 ke arah kanan itu hasilnya pasti positif. Anda masukkan angka 5 di situ juga 5 kuadrat. Ya, misalnya ditambah 5 dikurangi 12. Nah, hasilnya juga akan positif. Ya. Nah, berikutnya, sekarang yang tengah-tengah di antara min 4 sama 3. Di situ paling gampang ada angka 0. Kalau Anda masukkan ya langsung 0 kuadrat ditambah 0 kurang 12. Nah, hasilnya min 12. Nah, ini kan negatif. Angka 1 kalau dimasukkan juga hasilnya negatif. Maka di antara min 4 sampai 3 itu hasilnya negatif. Nah, sekarang yang min 5. Sebelah min 4 kan ada angka min 5. Min 5 kuadrat ditambah min 5 dikurang 12. Jadi 25 dikurangi 5, 20 ya. 20 kurangi 12, 8. Positif. Ya. Ini ke kiri, batas dari min 4 ke kiri, nah itu daerahnya positif. Nah, kalau sudah menentukan daerah plus min plusnya, sekarang dilihat tandanya. Tadi pertanyaannya kurang dari, ya. Kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 itu berarti daerah mana yang dipilih? Yang plus apa yang min? Kurang dari 0 itu kan min 1, min 2 gitu ya.
Nah, berarti daerah yang negatif. Maka dipilihlah ini daerahnya. Ya, daerahnya. Maka himpunan penyelesaiannya di antara min 4 sama 3. Nah, kalau di antara, Anda menulisnya begini. Ya, pakai sama dengan ya, karena sini soalnya pakai sama dengan. Jadi X, nah, Anda nulisnya kalau di antara ini ya, ini kan di antara min 4 sama 3, penulisannya begini. Nah, gitu ya. Ini bacanya X lebih besar min 4 ya, kurang dari sama dengan 3. Jadi X lebih besar sama dengan min 4, kurang dari sama dengan 3. Jadi selalu begini nulisnya. Kalau di antara, jangan terbalik ya. Jangan dibalik begini. Ini salah. Jelas ya? Oke, sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, misalnya ini tadi tandanya kan kurang dari. Ini saya ganti. Misalnya X kuadrat plus X min 12 lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti ini kan pertanyaannya lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti daerah yang positif yang dipilih. Nah, yang ini sama yang ini. Ada 2 yang positif. Maka HP-nya, nah, ini ke kanan, ya berarti X lebih besar sama dengan 3, atau X kurang dari, yang ini ya, ke kiri, min 4. Jadi kalau ada 2 daerah pakai atau ya. Jadi X lebih besar, arah ke kanan dia lebih besar, arah ke kiri ya. Ini ke kiri arahnya, min 4 ke kiri itu berarti kurang dari, kalau 3 arahnya terus ke kanan dan seterusnya itu berarti X lebih besar sama dengan 3. Ya, di sini dipakai sama dengan. Kalau tidak ada sama dengannya ya berarti di sini nanti nggak usah pakai sama dengan, lebih besar saja atau kurang dari saja, nggak perlu pakai sama dengan ya. Dia tergantung dari pertanyaan soalnya. Jelas ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Contoh 1. Lanjut, Bu. Lanjut, bisa ya, ini paling gampang. Lanjut, Bu. Nah, Ya, sekarang kalau yang pangkatnya tinggi, saya beri contoh. Saya kasih contohnya salah satu aja ya, nanti bisa Anda lihat dikembangkan sendiri. X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 12X kurang dari sama dengan 3X kuadrat min X min 12. Nah, kalau seperti ini Anda harus sederhanakan dulu. X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X kuadrat min 12X plus X plus 12 kurang dari sama dengan 0 ya. Dijadikan 1 semua ke arah kiri. Tandanya berubah ya. X kuadrat dikurangi 3, berarti ini min 2. Ini min 11. Nah, sekarang memfaktorkannya kalau dia pangkat 3 gini. Nah, pakai yang namanya dalil sisa. Ya, mau pangkat 4, pangkat 6, pangkat 10, nanti bisa memfaktorkannya. Kalau X kuadrat kan gampang ya. Kalau X kuadrat tadi, nah, langsung pakai begini aja kan. X kali X. Kalau pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 10, gitu ya. Pakai rumusan yang namanya dalil sisa. Anda ambil koefisiennya, X pangkat 3. Koefisiennya 1.
Yang X kuadrat, koefisiennya min 2. Yang X pangkat 1 ya, X itu min 11. Terus yang 12 itu adalah konstanta. Anda tulis berurutan ya, pangkat 3 itu 1, yang pangkat 2 min 2, yang pangkat 1 itu X ya, min 11, K ini adalah konstanta. Nah, misalnya kalau tidak urut ya, misalnya tidak urut, ini kan urut, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, konstanta. Misalnya tidak urut, ada yang hilang, pangkat 2-nya nggak ada. Ya, jadi penulisan pertidaksamaannya X pangkat 3 min 11X, misalnya begitu, X kuadratnya nggak ada. Nah, berarti X kuadrat ini nanti jangan dihilangkan. Jadi Anda nulisnya tetap 1, 0, min 11, 12. Gitu ya. Jadi 1, 0, min 11 sama 12. Nah, 0 ini karena X kuadratnya nggak ada. Gitu. Ya. Jadi 1 itu punyanya X pangkat 3, 0 itu punyanya X kuadrat, jadi ditulis 0 ya, jangan ditulis 1 min 11 sama 12. Nah, nanti nggak bisa difaktorkan. Jadi urut pangkat 3, pangkat 2, ya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, konstanta. Misalnya pangkat 2-nya tadi nggak ada, jadi jangan ditulis nggak ada seperti ini, tetap ditulis 0. Ya, jadi ada bilangannya di situ, bilangannya 0. Jadi 1, 0, min 11, 12. Nah, karena di sini pertidaksamaannya lengkap, jadi saya tulis 1, min 2, min 11, 12. Oke, berikutnya. Nah, ini namanya dalil sisa. Kita ambil angka dari paling kecil dulu. Ya, paling kecil 1. Taruh di situ, di sebelah kirinya garis. Nah, kemudian satu yang ini turun. Sini ya. Nah, kemudian 1 ini kalikan dengan 1 yang ini. Pengambilan 1 yang di sini itu bebas ya, makanya milihlah paling kecil dulu, 1. Kemudian ini turunkan karena di sini angka 1, di sini tidak ada angka apa-apa, Anda turunkan 1. Nah, 1 ini kalikan dengan 1 yang di sini, nah, hasilnya 1. 1-nya taruh sini. Nah, kemudian ini ditambah. Min 2 ditambah 1. 1. Min 1. Min 1. Gitu ya. Nah, min 1 ini kalikan lagi dengan 1 yang ini. Ini min 1. Nah, hasilnya min 1. Letakkan sini. Nah, tambahkan itu min 11 sama min 1. Jadi min 12. Nah, min 12 kalikan lagi dengan 1 ini. Min 12. Letakkan di sini. Ya, jumlahkan 12 kurangi 12. 0. 0. Kalau sisa paling terakhir ini nilainya 0, maka 1 ini adalah faktor. Jadi angka yang Anda pilih 1 tadi benar, dia sebagai faktor. Ya, asalkan sisa terakhirnya ini 0. Kalau sisa terakhirnya tidak 0, berarti 1 ini bukan faktor. Jadi kalau bukan faktor, salah. Ganti angkanya. Jelas ya? Ganti angkanya. Setelah 1 apa? Min 1 misalnya. Mau Anda ganti, coba dengan min 1. Nah, Anda kerjakan seperti ini tadi. Sampai dapat nilai 0. Ya. Belum dapat nilai 0 lagi, ganti angka yang di sini. 2. Misalnya. Urut aja seperti itu. Jangan langsung 1, nggak bisa langsung ke 5. Ya, jangan. Urut aja. 1, min 1. Habis itu 2. 2 belum 0 lagi, ganti min 2. Gitu ya. Sampai Anda dapatkan nilai 0. Oke, paham? Nah, berikutnya. Nah, itu kan masih ada sisa tuh bawahnya nih. Ada 1, min 1, min 12. Nah, kita
Cari lagi angkanya. Satu lagi boleh. Ya. Mulai dari angka yang kecil dulu. Satu lagi. Dipilih lagi satu. Boleh. Yang penting nilai akhirnya 0. Ya, satunya turun, kalikan 1, 1 ditambahkan 0, kalikan 0, 0 tambahkan min 12. Nah, ternyata dia tidak 0 kan ini? Berarti ini bukan faktor. Sampai situ tadi, paham nggak? Paham, Bu. Halo, jelas nggak? Yang Agak tadi, sedikit bingung, Bu. ya kan tadi 1 dapatnya ya, 1, 1 di sini 1, ya kan? Ditambahkan jadi min 1, dikalikan min 1 letak sini, ditambahkan, nah, dikalikan 1, ditambahkan 0. Nah, kalau sudah 0 berarti 1 ini faktor ya. D, udah benar. Nah, berikutnya masih ada tuh ya, yang bawah 1 min 12. Nah, kita kerjakan lagi. Misalnya 1 tadi. Kita kerjakan 1. Ternyata di sini bukan 0. Nah, angkanya ganti, jadi jangan 1. Nah, ganti. Coba 2. 1 turun, kalikan 2 ya. 2 min 1 ya. Kalikan 2, min 2, tambahkan. Nah, min 14. Nah, tidak 0 lagi kan? Berarti 2 bukan faktor. Hapus. Ganti angkanya. 12. Ya, kira-kira seperti itu. Sampai Anda dapatkan hasil 0. Nah, misalnya saya langsung 3 aja. 1, ya, kalikan 3, 3. Min 3 ditambah 3, min 1 ditambah 3. 2 ya. 2 dikali 3. 6. Nah, min 12 tambah 6. 6. Min 6. Nah, ternyata tidak 0. Salah. Kalau min 3. Coba kalau min 3. 1 ini turun. Dikali min 3 ya. Tambahkan Min 4. min 4. Min 4 dikali min 3. 12. Tambahkan 0. Oke. Ternyata min 3 faktor. Nah, terakhir masih ada tuh 1 sama min 4. Yang paling bawah nih, 1 sama min 4. Ya langsung aja, dia pasti 4 ya. Kalikan 4, tambahkan. Ini faktor. Jadi faktornya di sini X sama dengan 1, X sama dengan min 3, dan X sama dengan 4. Nah, tinggal buat garisnya. Min 3, 1, 4. Ya, faktornya langsung ketemu. Ini adalah faktor. Caranya gitu ya. Kalau dia pangkatnya pangkat tinggi. Nanti untuk yang X pangkat 4, X pangkat 6, dan seterusnya, pakai cara seperti ini. Sampai dapat nilai terakhirnya itu 0. Jadi tinggal ganti-ganti angka aja. Ya, tadi saya sudah contohkan seperti itu. Nah, udah ya, dapat ini. Nah, sekarang menentukan daerah positif negatifnya. Tentukan daerah plus minnya. Caranya seperti tadi, masukkan sebelahnya 4, ada angka 5. Masukkan ke sini, berarti 5 pangkat 3 kurang 2 kali 5 kuadrat gitu ya, dikurang 11 kali 5 ditambah 12. Nah, hasilnya apa? Positif apa negatif?
Tuh. Positif. Nah, di antara 1 sampai 4. Atau paling gampang aja biar cepat. Angka paling gampang di antara min 3 sama 1. 0 ya. Oh. Kalau 0 dimasukkan 0, 0, 0. Hasilnya positif. Ya, plus 12. 136. Terus sebelahnya di antara 1 sama 4. Angka 2. Yang paling kecil aja angkanya. Jangan yang tinggi-tinggi. 2 pangkat 3. Dikurangi 2 kali 2 kuadrat. 8 dikurangi 8 ya. Habis. Terus min 22. Ya, 11 kali 2, 22. Min 22 tambah 12. Nah, minus kan hasilnya? Ya. Yang 5 ini tadi berapa? 5 pangkat 3. Dikurangi 2 pangkat 5. Apa itu? Kurangi 55. Positif udah kelihatan itu. Ya. Min 2. Min 2, 8. Min 11 tambah min, gede juga itu. Negatif. Jadinya ya. Ya, hasilnya min plus min plus. Nah, pertanyaannya tadi apa? Kurang dari. Ini ya, pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 0. Berarti yang dipilih daerah yang Negatif. negatif. Ada 2. Min 3 ke kiri sama di antara. Ini ya. Maka HP-nya. Nah, min 3 ke kiri berarti kurang dari ya. Kurang dari min 3 atau, nah ini di antara. Kalau di antara selalu begini nulisnya. Bacanya dari tengah ya. X lebih besar sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 4. Nah ya itu ya caranya kalau pangkatnya tinggi. Nah untuk mendapatkan pertidaksamaannya, himpunan penyelesaiannya pakai garis bilangan seperti ini. Tentukan selalu daerah plus min plusnya. Nah untuk daerah plus min plus yang paling gampang itu ya cari kalau yang ini ya seperti ini tadi, seperti contoh yang pertama tadi ya, ini kan x kuadrat ditambah x min 12. Tadi kan dapatnya min 4 sama 3 ya. Nah, caranya dilihat dari x kuadrat. Lihat. X kuadratnya ini negatif apa positif? Positif. Positif. Berarti mulai dari sebelah kanannya 3 itu plus. Selang-seling min plus. Nah, kalau Anda nanti mendapatkan soal min x kuadrat, misalnya begini. Nah, gitu ya, min x. Nah, ini negatif kan, x kuadratnya. Berarti Anda tulis paling sebelah kanan itu negatif, tengah-tengahnya positif, negatif. Itu cara yang paling cepat. Oke, jelas ya, daripada menghitung. Tapi kalau nggak yakin, Anda boleh hitung. Seperti tadi, masukkan angka-angkanya yang di sebelah-sebelahnya itu. Nah, itu lebih akurat ya daripada dengan cara seperti ini. Oke ya. Tanya Bu, sebentar Bu. Ya. Nah, berarti itu pasti selang-seling Bu ya? Plus Ya, min pasti plus selang-seling. itu. Pasti Oke, selang-seling. Bu. Tapi ada juga yang tidak selang-seling. Ya, misalnya di sini kedapatan min plus bisa jadi. Nah, makanya untuk lebih akuratnya, lebih enak dimasukkan aja angka-angkanya seperti tadi. Jadi ketahuan. Ya, kalau nggak yakin itu, Anda bisa masukkan angka-angka yang sebelah-sebelahnya itu tadi. Nah, dihitung seperti tadi, hasilnya apa? Plus apa min? Nah, itu lebih akurat ya. Kalau begini, takutnya ada yang salah. Tapi biasanya dia akan selang-seling. Gitu. Tapi ada beberapa kasus yang dia juga tidak selang-seling. Gitu ya. Oke, paham Bu. Oke, nanti bisa di cross check aja. Misalnya nggak jelas, saya cross check pakai hitungan saja gitu aja. Ya, lebih jelasnya di situ. Nah, kalau sudah tadi, sekarang contoh yang ketiga. Saya hapus dulu ya. Nah, contoh ketiga.
Soalnya di sini kalau ada nulis begini bacanya dari tengah ya. Nah, ini bacanya dari tengah. X kuadrat plus X, ya, X kuadrat plus X lebih besar sama dengan 6 kurang dari sama dengan 3X plus 35. Nah, untuk menyelesaikan yang kasus ada 2 pertidaksamaan ini diselesaikan dengan cara satu-satu. Jadi ini dipecah jadi 2. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama, yaitu X kuadrat plus X lebih besar sama dengan min 6 sama X kuadrat plus X kurang dari sama dengan 3X plus 35. Ya. Jadi dipecah jadi 2 cara menyelesaikannya. Kita selesaikan yang ini dulu. Ini saya pindahkan 6-nya. Nah, gini ya, faktor seperti biasa. Ini gampang kalau X kuadrat. Berarti ini faktornya apa? X plus 3, X min 2. Min 2. Nah, setelah dapat, di sini apa? Min 3 sama 2. Ya. Nah, tentukan daerah plus minnya, lihat di sini X kuadrat. Positif ya, plus min plus. Berarti HP-nya apa? Ini apa? Lebih besar. Nah, lebih besar apa? Positif yang dipilih. Berarti X-nya kurang dari min 3 atau X-nya lebih besar sama dengan 2. Oke, selesai. Berikutnya yang ini. Nah, yang ini saya jadikan 1 ya. X kuadrat plus X min 3X min 35. Kurang dari sama dengan 0. Berarti sini X kuadrat min 2X min 35. Faktornya apa? 7 sama 5 ya. Min plus. Jadi sini garis bilangannya min 5 sama 7. Lihat X kuadratnya positif. Berarti sini plus min plus. Sini mintanya apa tadi? Kurang dari. Nah, kurang dari berarti daerah yang tengah, yang negatif. Maka HP-nya di antara lebih besar min 5, 7. Ya, kalau sudah dapat dua-duanya digabungkan. Ya, digabungkan tadi garis bilangannya digabungkan. Jadi angkanya min 5 paling kecil ya. Min 3, 2 sama 7. Ya, digabungkan. Kalau ini kan tadi misah. Min 3, 2, min 5, 7. Nah, sekarang digabungkan jadinya min 5, min 3, 2 sama 7. Nah, dilihat dari sini. Ya, ini dari HP-nya yang pertama. X kurang dari min 3. Ya, X kurang dari min 3 atau X lebih besar sama dengan 2. Arahnya kemana? X kurang dari min 3. Ke kiri. X kurang dari min 3 ke kiri. Terus yang satu lagi X lebih besar 2. Ke kanan. Nah, satu lagi yang HP kedua tadi di antara ya, di antara berarti ini. Nah, yang dilewati oleh 2 garis adalah ini. Dan ini. Maka itu HP-nya. Jadi HP-nya adalah di antara ya X lebih besar sama dengan min 5 kurang dari sama dengan min 3 atau lebih dari 2 dan 7. Di antara 2 dan 7. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 2 kurang dari sama dengan 7. Gitu ya cara menggabungkan dari 2 pertidaksamaan tadi yang sudah kita pisah cara mengerjakannya. Hasil penggabungannya ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Sudah cukup paham, Bu. Nah, contoh, ini contoh yang terakhir ya. Bentuk yang terakhir, kalau menemukan soal yang seperti ini, saya tulis soalnya X min 2, 8 min X, kurang dari X per X plus 4. Kalau ada soal dalam bentuk pecahan, menyelesaikan persamaannya, pindah ruas ke sini ya. Nih, saya gabungkan ke arah kiri. Nah, kemudian disamakan penyebutnya dulu. Samakan penyebutnya dengan cara dikalikan aja ya. 8 min X dikali X plus 4. Nah, tulisnya begini aja, nggak usah Anda kalikan. 8 kali X, 8 kali 4, nggak usah. Tulis begitu aja. Nah, artinya apa yang atas? Berarti dikali dengan X plus 4. Ya, yang min X dikali dengan 8 min X. Sederhanakan yang atas. Ya, dikalikan. Kalau ngalikan satu-satu ya. Ngalikannya satu-satu, jangan X kali X sama 2 kali 4 aja, tapi X kali X, X kali 4 ya. Kalau min 2 kali 4 ya min 2 juga kali X gitu. Sudah disederhanakan dapat berapa itu? X kuadrat min 2X sama 4 ya. Jadi 2 plus 2X min 8 ya. Dikurangi 8X plus X kuadrat. Jadinya 2X kuadrat min 6 ya. Min 6X min 8. Saya bagi 2 ya, supaya nggak terlalu besar angkanya. Sama-sama bagi 2, ini 3, ini bagi 2, 4. Oke, yang atas hasilnya X kuadrat min 3X min 4. Ya. Yang bawah tetap 8 min X dikali X plus 4. Kurang dari sama dengan 0. Nah, yang atas difaktorkan lagi. Faktornya apa? X plus 1 sama X min 4 ya. Yang bawah tetap karena sudah faktor itu. Nah, dah, ini hasil akhirnya. X plus 1 dikali X min 4 per 8 min X dikali dengan X plus 4. Nah, dari sini bisa diperoleh faktornya apa? Nah, faktor yang ini X sama dengan min 1. Faktor yang ini X sama dengan 4. Ya, kalau yang bawah nih berarti X sama dengan 8 ya? Min. Apa min 8? 8. Min 8 8 ya? 8 kurangi X. 8. Terus yang satu lagi berarti X min 4. Jadi ada 4 angka yang diperoleh. Min 1, 4, 8, sama min 4. Nah, kalau ada bentuk pecahan, Anda harus kasih syarat. Syarat. Nah, syaratnya yang bawah ya, yang pecahan, yang penyebut ya. Syaratnya yang bawah, berarti X itu nanti tidak sama dengan 8, X tidak sama dengan min 4. Kasih syarat yang ini ya, yang bawah. Nanti dikasih syarat X tidak sama dengan 8, X tidak sama dengan min 4 ya. Kalau bentuknya pecahan. Kalau bukan pecahan tadi nggak usah kasih syarat-syarat. Ya, jadi cukup begitu aja. Nah, kalau ada bentuk pecahan yang penyebut ini, nah ini kasih syarat. Kalau dia sama dengan 8, nanti akhirnya jadi 0, kan nggak bisa. Nah, kalau jadi ini akhirnya kalau dikali dengan 4, min 4, hasilnya jadi 0. Ditambahkan kan X-nya diganti min 4, hasilnya 0. Nah, berarti kan nggak bisa. Ini kalau di X-nya diganti 8 juga hasilnya
0. Maka supaya tidak terjadi 0 di penyebut, nah, maka dikasih syarat. X tidak boleh sama dengan 8 ya. Sama X tidak sama dengan min 4. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Untuk yang atas ya, tadi yang atas kan X plus 1 dikali dengan X min 4. Untuk yang bawah tadi ada 8 min X, yang jadi penyebutnya X plus 4. Ya, kita buat garis bilangannya satu-satu. Tadi ini X-nya sama dengan min 1 ya. Sama 4. Terus kalau yang 8 min X tadi, X-nya 8 sama min 4. Nah, yang atas dulu. Yang atas tadi kan X plus 1 dikali X min 4. Ini kalau dikali X kali X kan X kuadrat. Nah, X kuadratnya positif, berarti tandanya di sini adalah positif, negatif, positif. Terus yang bawah. Yang bawah ini, kalau ini dikali min X kuadrat. Nah, X kuadratnya negatif. Berarti tandanya di sini negatif. Di antara min 4 sampai 8 ini positif semua ya. Ini positif. Ini negatif. Sekarang digabungkan. Nah, digabungkan. 4 min 1, 4, 8. Nah, cara gabungkannya dilihat dari atas. Ini saya tarik garis supaya kelihatan. Ini lurusnya 4. Ini lurusnya 1, ini lurusnya min 4 ya. Dilihat dari paling atas, tandanya, ini daerah positif ya. Dari 4 ke sana kan daerah positif. Saya kasih tanda positif ya. Nah, kemudian tandanya ketemu, positif ketemu negatif. Plus ketemu min jadinya apa? Min. Min. Jadi di sini Anda kasih tanda min. Nah, sekarang di antara yang ini ya, antara 4 sama 8. Ya, tanda paling atas plus. Ketemu daerah ini positif. Berarti di sini nanti hasilnya Positif. positif. Coba lagi yang ini. Negatif. Negatif ketemu ini. Nah, Jadinya hasilnya negatif. Nah, berikutnya itu plus ya. Plus. Terus Negatif. ya, ini kan plus ketemu plus jadi plus. Nah, ini di sini plus ya, daerah plus itu. Ya. Ini kan masih lanjutannya yang ini tadi. Ya. Nah, plus ketemu min. Plus ketemu min berarti Negatif. Jadi gitu ya caranya kalau dia bentuknya pecahan, cara mendapatkan daerah plus min plus. Jadi nggak bisa langsung masukkan pakai yang X kuadrat. Oh, kalau X kuadrat dia plus min gitu. Enggak. Gitu ya, nggak selalu begitu. Kalau sudah mendapatkan ini baru dilihat tadi pertanyaannya kurang dari ya ini. Nah, ini kurang dari ya, soalnya berarti daerah apa yang dipilih? Negatif. Yang negatif. Ya, yang diarsir adalah yang negatif. Nah, ada 3 daerah. Maka HP-nya adalah X. Nah, min 4 ke kiri ya, itu daerahnya yang paling kiri min 4 kurang dari atau di antara min 1 sama 4 atau lebih besar, 8 ke kanan ya. Ya. Nah, tadi ada syarat. Apa? Tidak boleh sama dengan 8, tidak boleh sama dengan min 4. Berarti yang sama dengan 8 itu nggak boleh dipakein sama dengan. Nah, ini sama dengannya dihapus sama yang min
Tuh. Jadi tandanya dia cukup kurang dari saja, nggak ada sama dengannya. Gitu ya. Kalau yang min 1 sama 4 kan tidak pakai syarat, berarti dia pakai tandanya sama dengan masih. Nah, berlaku ini sama dengannya. Kalau untuk yang min 4, dia jangan dikasih sama dengan ya. Yang 8 juga tidak boleh dikasih sama dengan karena sudah punya syarat tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu. Hari ini. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan nggak untuk pertidaksamaan dulu? Untuk penulisan HP Untuk pertidaksamaan ada yang mau ditanyakan? Silakan. saya, Bu. Ya. Untuk penulisan HP-nya masih kurang paham. Jadi kan di awal yang pertama, soal yang pertama itu penulisannya X lebih besar sama dengan 3 atau X kurang dari 4 gitu, Bu. Kayaknya kebalik gitu. Di contoh soal pertama tadi. Nih. Ya itu. Ya. Bacanya dari tengah. X lebih dari min 4 kurang dari 3. Bacanya dari tengah. Oh. X lebih dari min 4 kurang dari 3. Paham, Farhan? Oh ya, Bu. Ya, paham, bacanya dari tengah. X lebih ini dibacanya lebih kalau bacanya dari tengah ya. Kalau kita ngomongnya dari sebelah kanan X-nya, kalau X-nya posisinya di sebelah kanan berarti bacanya kan X lebih dari min 4. Gitu ya. Kalau posisi X-nya ada di sebelah kiri dari tandanya berarti ini bacanya kurang dari gitu. Oke? Oke, Bu. Paham. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, kalau nggak ada, saya lanjut ke pertidaksamaan yang nilai mutlak. Definisinya nilai mutlak X ya jika X-nya, kalau X ya berarti X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kalau min X ya nilainya jika X-nya itu kurang dari 0. Dari definisi nilai mutlak bilangannya itu selalu bernilai positif ya. Jadi setiap nilai atau bilangan yang ada garisnya kanan kiri itu dia akan bernilai positif ya. Misalnya dalamnya 5 ya, berarti ya nilainya sama dengan 5. Kalau ada garisnya begini lagi terus ada di dalamnya bilangan min 10. Berarti nilainya dia bukan minus ya, tapi positif 10 gitu ya. Jadi kalau dikasih garis artinya dia nilai mutlak, nah selalu bernilai positif. Nah, yang perlu Anda ketahui, ini ada nilai mutlak yang penting, ada 1 dan 2. Jadi kalau ada nilai mutlak X kurang dari A, gitu ya, nilai mutlak X kurang dari A, maka dia diubah menjadi, nah ini bacanya dari tengah, X lebih besar min A kurang dari A. Jadi kalau ada soal nanti seperti ini bentuknya, Anda harus ubah dulu ke bentuk pertidaksamaan ya.
Kemudian untuk yang kedua, nilai mutlak X lebih besar A. Nah, maka kita ubah menjadi X kurang dari min A atau, ini atau ya bukan V, atau X lebih besar A. Nah, dia berlaku juga untuk yang kurang dari sama dengan ya. Jadi ini kalau di sini pakai sama dengan, ya di sininya juga nanti pakai sama dengan. Kemudian kalau lebih besar sama dengan juga berlaku, maka di sini nanti berubah juga pakai sama dengannya, tinggal dikasih sama dengan. Jadi ini berlaku. Oke. Dulu baru saya Oke, ini contohnya. Hitunglah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 5 kurang dari 9. Nah, bentuk ini berarti sama dengan bentuk yang nomor 1 ini ya. Nilai mutlak x kurang dari A. Nah, berarti ini harus diubah menjadi seperti ini. Nah, kita tulis bentuknya nih ya, diubah menjadi 2x min 5 lebih besar min 9. A-nya itu kan 9 ya. Jadi di sini ganti min A jadi min 9, yang di sini kurang dari 9. Jadi diubah bentuknya seperti ini. Nah, kemudian diselesaikan ini pertidaksamaan. Nah, minggu lalu kan sudah ada nih yang bentuk seperti ini kalau ada dua pertidaksamaan begini. Nah, karena ini sederhana ya, nggak pakai kuadrat, nggak pakai pangkat 3 gitu ya. Pokoknya nggak pakai pangkat, nah bisa langsung diselesaikan saja. Caranya tinggal memindahkan angkanya saja nih. Jadi min 5 ini pindah ke kanan berarti jadi plus 5. Pindah ke kiri juga jadi plus 5. Jadi min 9 plus 5, di sini 9 plus 5. Yang tengah tetap 2x gitu ya, lebih besar kurang dari. Kemudian hasilnya adalah 2x lebih besar min 4 kurang dari 14. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya, karena di sini ada 2X, berarti ya sama-sama dibagi 2 gitu ya. Min 4 dibagi 2, nah, min 2 yang 14 dibagi 2, 7. Kalau yang 2X dibagi 2, ya X. Maka himpunan penyelesaiannya jadinya X lebih besar min 2 kurang dari 7. Ya, ini yang sederhana, karena nggak pakai pangkat. Jadi langsung min 5-nya ini bisa dipindah ke kanan sama ke kiri ya. Min 5 jadi positif ya. Kalau sini plus 5 ya berarti jadi negatif. 9 kurang 5 gitu ya. Di sini min 9 kurang 5. Gitu. Jadi pindah ruas tuh artinya tanda berubah. Nah, contoh yang kedua. Hitung himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x plus 3 lebih besar 11. Nah, ini berarti sesuai dengan yang nomor 2, lebih besar. Maka diubahnya menjadi seperti ini. Ya, X kurang dari min A atau X lebih besar A. Nah, berarti sini jadinya 2X plus 3 kurang dari min 11 ya, kan A-nya 11. Jadi min A itu berarti min 11 atau ya, 2X plus 3 lebih besar 11. Ya, nah, dikerjakannya masing-masing ya, karena atau ya, jadi sendiri-sendiri. Nah, maka yang ini 2X plus 3 kurang dari min 11 menjadi 2X kurang dari min 11 dikurangi 3 ya. 3-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif. Jadi 2X kurang dari min 14. Berarti X kurang dari min 7 ya, karena min 14 dibagi 2. Nah, yang atau 2X plus 3 lebih besar 11, dia menjadi 2X lebih besar. Nah, 3-nya juga pindah ruas, jadinya 11 dikurangi 3 ya. 2X lebih besar 8, berarti X lebih besar 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 7 atau X lebih besar 4 ya. Karena tidak ada pangkat-pangkat, dia hanya X saja. Berarti langsung saja tanpa harus membuat garis bilangan itu ya, terus menentukan positif, negatif daerahnya, nggak perlu. Karena ini langsung saja himpunan penyelesaiannya udah langsung dapat seperti ini. Nah, ini baru contoh yang pakai pangkat. Lihat di sini.
hitung himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kuadrat min 4X min 25 kurang dari 20. Nah, kalau kurang dari tadi berarti sesuai dengan contoh, sesuai dengan syarat yang pertama. Ya, kurang dari. Maka dia harus diubah menjadi X lebih besar min A kurang dari A. Kita ubah bentuknya. Jadi menyelesaikan nilai mutlak itu ya, pertidaksamaan nilai mutlak, nah diubah dulu seperti ini. Jadi X kuadrat min 4X min 25 lebih besar min 20 kurang dari 20. Nah, menyelesaikan pertidaksamaan ini, karena di sini ada pangkat, tidak bisa seperti contoh 1 dan 2 tadi ya. Nggak bisa tuh min 25-nya digeser ke kanan, digeser ke kiri, karena di sini ada X kuadrat min 4X ya. Nah, maka ini menyelesaikannya seperti materi minggu lalu ya, karena ada dua pertidaksamaan dipisah ya, jadi mengerjakannya masing-masing. Nah, yang pertama X kuadrat min 4X min 25 lebih besar dari min 20 ya, dipecah jadi dua cara menyelesaikannya. Yang kedua adalah X kuadrat min 4X min 25 kurang dari 20 ya. Buka lagi catatan minggu lalu jika lupa. Nah, karena dibagi menjadi dua, jadi kalau ketemu pertidaksamaannya dua, dia kan penyelesaiannya harus dibagi menjadi dua ya. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama. Nah, diselesaikan di sini menjadi X kuadrat min 4X min 5 gitu ya. Kenapa jadi min 5? Ya ini kan pindah ruas ke sini kan jadi plus 20. Ya, min 25 ditambah 20 kan jadi min 5. Nah, lebih besar dari, nah min 20 dia pindah, berarti di sini 0 gitu ya. Lebih besar 0. Gitu. Nah, kemudian difaktorkan. Faktornya adalah X plus 1 dikali dengan X min 5. Maka kita dapatkan nilai X-nya adalah min 1 dan nilai X-nya sama dengan 5. Nah, baru nih buat garis bilangan ya. Jadi tidak sesederhana yang contoh 1 dan 2 tadi. Nah, kita buat garis bilangannya. Min 1 sama 5. Gitu ya, min 1 sama 5. Kemudian tentukan daerah positif sama daerah negatifnya. Ingat, X kuadratnya di sini positif. Berarti dari sebelah kanan daerahnya positif, yang tengah negatif, kemudian yang sebelah kiri adalah positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ditanyakan di sini apa? Lebih besar. Yang dipilih adalah daerah yang positif ya, kalau lebih besar. Berarti X-nya ya min 1 ke kiri artinya apa? Kurang dari. Jadi X kurang dari min 1 atau X lebih besar 5 ya. 5 ke kanan berarti tandanya lebih besar. Ini himpunan penyelesaiannya untuk yang pertama. Yang kedua sekarang. X kuadrat min 4X min 25 kurang dari 20. Ya, 20-nya pindah ruas ke kiri, jadinya minus 20 ya. Minus 20 sama minus 25 jadi minus 45. Sekarang kita faktorkan, dapat X plus 5 dikali dengan X min 9 ya, kurang dari 0. Maka X-nya adalah min 5 dan X-nya sama dengan 9. Nah, kita buat garis bilangannya. Min 5 sama 9. Sini ya, tentukan daerah positif sama negatif dilihat dari X kuadrat. X kuadratnya positif, berarti sini daerahnya plus, ini min, ini plus. Nah, di sini tandanya pertidaksamaannya kurang dari, berarti yang dipilih daerah yang negatif. Ya, kalau negatif di antara, di tengah-tengah, berarti penulisannya X lebih besar min 5 kurang dari 9 gitu ya. Kalau di antara penulisannya X lebih besar min 5 kurang dari 9. Nah, karena ada 2 HP gitu ya, kita jadikan satu sekarang solusinya. Nah, kita buat garis bilangannya, kita tulis semuanya dari yang paling kecil min 5, min 1, 5 sama 9. Ya, di sini X-nya yang pertama ya, HP dari yang pertama, X kurang dari min 1 ya, X kurang dari min 1. Ini min 1 berarti tanda panahnya ke kiri ya, yang merah ini.
Kemudian X lebih besar 5, dari 5 ini ke kanan ya, dari 5 ke kanan panahnya. Kemudian kalau di antara min 5 sama 9, nah ini ya garisnya yang warna ungu. Nah, di antara, maka yang dipilih adalah yang dilewati oleh dua garis ungu sama merah ini. Ini kan batasnya sampai sini aja kan. Ini aja, di antara min 5 sama min 1. Berarti di sini HP-nya X lebih besar min 5 kurang dari min 1 ya. Kalau di antara penulisannya selalu bentuknya seperti ini. Nah, kemudian yang ini di antara 5 sama 9 ya. Ini di antara 5 sama 9. Berarti X-nya lebih besar 5 kurang dari 9. Jadi atau ya, jadi ada dua himpunan penyelesaian di sini. Di antara min 5 sampai min 1 atau di antara 5 sampai 9. Sekarang contoh yang ketiga. Hitung himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 5X min 21 lebih besar 15 ya. Tadi kalau lebih besar berarti pakai yang nomor 2 syaratnya ya, definisinya. Diubah menjadi X kuadrat min 5X min 21 kurang dari min 15 atau ya, atau X kuadrat min 5X min 21 lebih besar 15 ya. Nah, cara mengerjakannya juga sama-sama satu-satu ya, jangan digabungkan. Kita kerjakan dulu yang kurang dari min 15. Nah, berarti di sini menjadi ini min 15-nya pindah ke kanan ke kiri ya. Jadi min 21 ditambah 15 hasilnya min 6. Itu kurang dari 0. Kemudian Anda faktorkan. Faktornya adalah X plus 1 dikali dengan X min 6 kurang dari 0. Nah, berarti X-nya adalah min 1 dan X-nya adalah 6. Maka kita buat garis bilangannya, min 1 sama 6. Nah, di sini kurang dari. X kuadratnya positif ya, berarti tandanya plus min plus. Kurang dari 0 berarti yang negatif yang dipilih. Nah, yang negatif ada di antara min 1 sama 6. Berarti kita tulis X lebih besar min 1 kurang dari 6. Ya, ini himpunan penyelesaian yang pertama. Kemudian yang kedua, X kuadrat min 5X min 21 lebih besar 15. Nah, kita ubah menjadi X kuadrat min 5X min 36 ya. Jadi 15-nya pindah ke kiri jadi minus 15 ya. Minus 21 minus 15 itu kan jadi minus 36. Lebih besar 0. Anda faktorkan. X plus 4 dikali dengan X min 9 gitu ya. Nah, maka dapat X-nya adalah min 4 sama X-nya sama dengan 9. Kita buat garis bilangannya min 4 sama 9. Lihat X kuadratnya positif ya, berarti sini plus, kemudian minus, positif. Nah, lebih besar 0, berarti yang positif yang dipilih daerahnya. Ya, X ke kiri artinya kurang dari ya, jadi X kurang dari min 4 atau 9 ke kanan, berarti X lebih besar 9. Nah, kita gabungkan solusinya. Ya, kita tulis semua min 4 yang paling kecil, min 4, min 1, 6, 9. Nah, dilihat dari sini tadi. X-nya ini diantara ya. Berarti kalau diantara min 1 sama 6, langsung kita buat tandanya ini. Nah, kemudian ini X kurang dari min 4. Nah, ke kiri ya, yang merah. Ini X lebih besar 9. Berarti dari 9 ke kanan. Ternyata tidak ada yang dilewati lebih dari 2. Ya, semuanya masing-masing ini. Ke kiri, di antara ini ke kanan ya, nggak ada yang dilewatin 2 garis lebih gitu, nggak ada ya. Nah, maka jawabannya ya semuanya gitu. Kalau seperti ini berarti jawabannya semuanya. Nah, kalau yang model ini kan diambil yang di antara ini, yang dilewati 2 garis ini yang warnanya beda gitu ya. Kalau ini ke sana kan cuman merah saja. Nah, dari 9 ke sana juga merah saja, berarti enggak. Di antara min 1 sama 5 ini ungu saja juga enggak gitu ya.
Berarti yang dipilih yang keduanya. Nah, sedangkan di sini kan tidak ada nih, dia masing-masing. Berarti ya dipilih semua daerahnya gitu. Jadi X-nya kurang dari min 4 atau ya sekarang yang diantara jadi digabungin semua. X lebih besar min 1 kurang dari 6 atau X-nya lebih besar dari 9. Jadi semuanya menjadi solusi gitu ya, atau himpunan penyelesaiannya. Oke, dari situ ada yang mau ditanya yang sifat. Nah, ini saya punya contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus 1 kurang dari sama dengan X min 3. Nah, kalau ada dua pertidaksamaan yang pakai nilai mutlaknya di sini ada 2 begini. Nah, dia cara menyelesaikannya diubah menjadi X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Ya. Nah, ini syarat yang nomor 3 ya. Kalau tadi kan 1 dan 2, nah sekarang syarat yang nomor 3. Jadi kalau ada 2 nilai mutlak yang seperti itu, nah, dia diubah menjadi X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Ya, berarti kita bisa selesaikan yang ini. Nah, dia menjadi apa? Berarti 2X plus 1 kuadrat itu ya, kurang dari sama dengan X min 3 kuadrat. Nah, Anda kuadratkan. 2X plus 1 dikuadratkan itu kan 2X plus 1 dikali 2X plus 1 ya. Yang ini juga dikuadratkan berarti X min 3 dikali X min 3. Nah, cara mengalikannya 2X kali 2X ya, 4X kuadrat. Kemudian 2X dikali 1. Nah, kemudian 1 dikali 2X ya. Jangan hanya 2X kali 2X, 1 kali 1, salah. Nah, kemudian yang ini X kuadrat min 3X min 3X plus 9 ya, jadinya hasilnya 4X kuadrat plus 4X plus 1 kurang dari sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Nah, setelah itu kita gabungkan ya, pindah ruas ke kanan boleh, ke kiri boleh, jadi gabungkan aja. Kalau dipindah ke kiri berarti yang X kuadratnya pindah ke kiri ya. Jadi 4X kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, maka hasilnya jadi 3X kuadrat. Kemudian yang min 6X pindah ke kiri. Ketemu 4X berarti 4X plus 6X ya. Jadi 10. Kemudian 9-nya pindah jadi min 9. Jadi 1 dikurangi 9 min 8. Gitu ya. Nah, di sini ya 0. Nah, sekarang faktorkan 3X kuadrat plus 10X min 8 kurang dari sama dengan 0. Nah, faktornya kita cari 3X dikali X. Nah, 8 itu berarti 4 kali 2 ya. Tandanya min plus. Nah, berarti X-nya ini sama dengan 2/3. Yang ini sama dengan min 4. Nah, kita buat garisnya. Min 4 sama 2/3. Dilihat 3X kuadrat. Nah, 3X kuadratnya positif ya. Berarti di sini tandanya plus, min, plus. Kemudian yang ditanyakan itu apa? Kurang dari sama dengan. Kurang dari berarti daerah yang negatif yang dipilih. Ini. Nah, maka HP-nya
Di antara ya, di antara berarti X pakai sama dengan ya, karena di situ ada sama dengannya. Di antara min 4 sama 2/3. Oke, jelas sampai situ? Jelas, Bu. Oke, materinya sampai di situ ya untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Udah jelas semua? Jelas ya? Nggak ada ya? Oke, Nggak ada, nanti Bu. kalau lupa bisa di-download materinya nih ya. Nanti kan ini ada hasil rekamannya. Bisa di-download. Terus modulnya juga sudah saya berikan di Teams itu. Oke, kalau nggak ada coba on cam, saya mau absen dulu. Dulu. Bentar ya, saya buka dulu absennya. Lukas, Hadir, Bu. Firesup. Firesup nggak ada. Nggak ada, Bu. Rifki Maulana. Nggak ada. Lutfi Dwi Bayu. Lutfi. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Afrizca Syahara. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Nanda Raffi Maulana. Hadir, Bu. Nanda, oke. Zulkarnain Jabbar. Hadir, Bu. Joshua. Hadir, Bu. Bonar. Hadir, Bu. Febrian. Hadir, Bu. Farhan. Hadir, Bu. Arini. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Oke. Randi Saputra. Hadir, Bu. Oke, Suryawan. Hadir, Bu. Mana Suryawan? Hadir, Bu. Oke. Rip M. Fikri. Hadir, Bu. Juan. Hadir, Bu, saya hadir. Muhammad Rizky Utomo. Hadir, Bu. Abdur Fahrayan. Abdur nggak ada. Abdur nggak ada ya. Oke, saya ulang, yang tidak hadir itu Abdur Fahrayan. Sama Rifki Maulana. Dah itu ya. Firesup, oke Firesup. Hadir ya Firesup. Abdur ada, Bu. Abdur ada? Mana dia?
Abdur, sebentar. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, jadi minggu depan nanti keluar tugas di Teams jam 8 ya, jam 8 pagi. Nah, silakan dicek nanti berakhirnya sampai jam berapa. Jangan sampai terlambat ya. Saya sudah ingatkan di awal, saya tidak mau yang terlambat itu tidak ada konfirmasi sebelumnya. Ya. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.